Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Maret 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah hari terakhir di minggu kedua bulan Maret 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, jadi kemarin marketnya BIM salah BIM ternyata langsung ngedown jauh sekali ya. Seperti yang saya bilang juga di sini, kalau ada yang cari sell H4 di sini dar langsung wih ke bawah ya, ekstrim sekali. Saya nggak expect ini marketnya sampai sebegini dropnya ini kemarin malamnya. Jadi bayangin nih ya, start dari jam ini per candle 1 jam ya, start dari jam 9 malam nih ya, pada saat newsnya keluar ya, newsnya keluar tidak ada satupun candle hijau. Jadi bayangin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 candle merah beruntun. Ini gila sih sebenarnya ya. Ini 8 candle merah beruntun ini sangat-sangat wow sekali ya. Sangat-sangat wow sekali. Alhasil ya udah, sekarang waktunya dia retrace ke atas gitu ya. Jadi kemarin juga di sesi live saya juga nggak expect ini beneran nggak sejauh itu, apalagi di grupnya kan saya kasih hint sedikit ya, dimana di sini ini saya postnya jam 4:30 ya, jam 4:30, yaitu pada saat marketnya itu masih di sini ya, masih di kisaran sini ya, masih kisaran 5183. Saya share di sini untuk bisa TP di 5125, SL kisaran 5200, ke bawahnya lagi dikit ya. Ternyata luar biasa jauh sekali ya. Dari ini saya opennya 5180 ya. Dari 5180 ya, anggaplah di sini ya, sampai 5125 itu aja udah sampai 800 pip. Bahkan kalau di hold ada yang begadang ya, ini bayangin nih jam 4 pagi ya, pada saat market itu mau tutup nih, bayangin. Pada saat market ini mau tutup, dropnya sampai 1270 pip. Wow. Wow sih ya. Ini bermodalkan juga retest 5190 secara H4 juga kan, dari 5190 ini 1000 pip turunnya. Wow sih. Ini wow kemarin tuh ya. Oke. Untuk hari ini bagaimana ya? Untuk hari ini kalau kita perhatikan ya, ini saya hapus-hapus dulu karena ini sudah lewat semua ya kan. Ini demand lewat, 5100 lewat, ini demand juga lewat. Saya hapus-hapus dulu. Ini change of character saya delete. Ini apa ya, saya lupa ya. Ini H4 ya kayaknya ya. H4 apa daily ya? Oh daily ya. Oke. Sebelum lanjut, nanti malam kita ada live lagi di grup LTM-nya. Jadi yang pengen masuk ke grupnya yang live trading mentoring di sana. Jadi di sini ya, untuk yang live trading mentoring itu kita lebih kepada lebih terarah, lebih terukur. Kalian lebih diskusi beneran deep banget. Kalian tanya market structure, kalian tanya lebih detail ya tentang analisanya. Itu kalian bisa langsung ikut ke dalam program live trading mentoring ya. Jadi itu nanti malam, karena ada berita tentang berita-beritanya ini agak lumayan penting ya. Ini semuanya bisa dibilang cukup penting sih. Ini kita breakdown satu-satu ya. Kita breakdown untuk nanti malam adalah dia ini kemarin ya beritanya ya. Ini good trade balance-nya bagus gitu kan ya. Kemudian ekspornya naik, impornya turun. Ini tingkat pengangguran juga turun sedikit ya. Itu bagus semua lah. Nanti malam mana dia ini ya. Ini banyak sih ya. Dimulai dari ada core PCE. Core PCE di sini diperkirakan akan flat. Ingat ya, PCE di sini adalah untuk mengukur nextnya tingkat inflasi seperti apa. Tapi karena ini tingkat inflasinya, core PCE-nya ini adalah dengan harga minyak yang masih rendah kemarin. Jadi saya rasa ini tidak akan terlalu berdampak. Yang lumayan berdampak sih di sini nanti ada durable goods order ya di bulan Januari. Ini awalnya -1, diperkirakan akan naik 1,2. Kemudian personal income diperkirakan juga akan naik, personal spending diperkirakan turun. Kemudian mana dia tadi gitu ya. GDP growth rate untuk di kuartal keempat di akhir tahun 2025 diperkirakan akan turun ke 1,4 di sini. Wah, ini beneran kayak campur aduk sih ya. Jadi nanti malam nih hati-hati ya. Ini berita PCE penting. Kemudian
growth rate untuk di kuartal keempat tahun 2025 ya kan, itu juga penting untuk melihat. Kemudian juga ada personal income, personal spending, itu juga bisa dikatakan cukup penting untuk melihat data inflasi ke depannya. Kemudian ada durable goods order ataupun barang tahan lama ya, permintaan barang tahan lama. Kemudian juga ada core mana ya tadi ya, core durable goods order diperkirakan akan turun sedikit. Nah ini agak campur sih ya. Ini jam setengah 9 WITA ya, jam setengah 9 malam WITA atau enggak jam setengah 8 WIB pada saat kalian ini taraweh ya bagi yang beragama muslim. Kemudian malam harinya kita ada job opening. Ini tumben ya, job openingnya di hari di hari Jumat ini ya. Apa mungkin karena bulan lalu itu ada gini ya, ada namanya partial shutdown ya. Ini tumben hari Jumat jam 10 biasanya kan job opening kan sebelum NFP kan biasanya. Ini job openingnya diperkirakan akan naik dari 6,5 menjadi 6,7 ya. Kemudian job quitnya diperkirakan akan turun. Michigan Consumer Sentimentnya diperkirakan akan turun juga. Jadi ini mixnya banyak sih ya. Ini beneran mixnya banyak nih. Dimulai dari PCE yang diperkirakan akan flat, tetapi didukung dengan personal income dan personal spendingnya yang oke. Oke dalam artian ini adalah untuk USD-nya bagus, ya. USD-nya bagus. Kemudian dari segi durable goods order juga diperkirakan akan bagus buat USD. Cuman yang jeleknya di sini adalah GDP growth rate. Kemudian juga ada Michigan Consumer Sentiment. Ini yang buat agak sedikit rendah. Dan ditambah dengan core durable goods order di sini. Diperkirakan akan turun gitu kan ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi nanti malam di sini alhasil kita akan mendapatkan data yang mix. Jadi kalau datanya mix, kemungkinan kita akan ngelihat pure secara teknikal juga ya. Kita jangan sampai terkecoh kalau kita melihat ini marketnya bakal seperti apa ya. Jadi nanti malam walaupun kita mendapatkan data marketnya ini banyak banget berita kalender ekonomi nanti malam ya. Sekali lagi dari PCE, durable goods, kemudian income, spending, GDP growth rate, ya, dan juga di sini ada job opening dan Michigan consumer sentiment. Walaupun sini nanti hasilnya mix semua, jadi hati-hati, ya. Ini banyak banget beritanya, jadi jangan sampai kalian itu bingung nanti seperti apa ya. Dan saran saya sekali lagi jangan sampai membiarkan open posisinya ditahan di Sabtu Minggu ya. Jadi kalau bisa selesai tradingnya ataupun entah kalian mau cut loss atau kena SL ataupun cut profit, lebih baik jangan didiamkan akunnya itu di Sabtu Minggu ya. Jadi sekali lagi berkaca dengan kejadian kemarin-kemarinnya Sabtu Minggu itu kita nggak tahu, tiba-tiba aja nanti marketnya door, entah dari segi geopolitik atau mungkin tiba-tiba Selat Hormuznya sudah oke normal kembali dan sebagainya, nih nggak tahu gitu kan ya. Jadi lebih baik cari aman aja dengan hal bahwa Sabtu itu dan Minggu kita lebih baik clear posisi, tidak ada pun posisi. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, hari Jumat, sekali lagi kalau bisa open posisi, close semua kecuali yang sudah swing. Ini untuk ini pengecualian ya. Jujur saya swingnya masih bertahan di sini di 5228 ya. Saya akan tahan di sana. Apakah saya akan ngide untuk cari swing lagi? Sepintas sih ada ya. Karena di sini kalau dilihat dari segi daily-nya lumayan ya kan, drop kemarin. Saya pribadi akan cari swing lagi di level-level tertentu. Ya, jadi 5228 itu saya sudah tahan ya kan. Kemudian nextnya nanti mungkin akan ada swing lagi. Tapinya tentu aja hari ini kalau cari swing kayaknya enggak sih ya. Untuk hari ini kayaknya nggak mungkin cari swing sih. Tapi kalau dikasih cari swing sih bagus. Cuman kalau memang nggak bisa dapat sih, ya udah saya nggak mau maksa juga. Oke? Jadi itu hati-hati ya, jangan sampai yang tidak ada, jangan sampai yang open posisinya itu masih kebuka. Kecuali swing itu nanti hari Sabtu Minggu malah kena gitu kan ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan sih gitu ya. Oke, karena ini penutupan minggu kita cek weekly ya. Sekali lagi kita cek weekly. Weekly kita masih bertahan di atas berapa dikit levelnya saya kasih ya. Ini untuk weekly sih sekali lagi ya, kita mendapatkan valid resistance become support sebenarnya ada di harga goceng ya, di harga 5.000 ini. Jadi selama harga di atas masih 5.000 ya kalian berespektasi ini masih bullish secara weekly. Yes, sekali lagi. Cuman ya kalau dilihat ini dari segi candlenya, weekly-nya sudah mulai agak lemah dari segi indikatornya, itu aja sih. Ya ini
Dari segi weekly, apa yang bisa saya harapkan kalau semisalnya ini adalah entah dia mau bearish atau entah dia mau bullish. Kalau yang saya lihat sih ya dari segi weekly di sini, kalau semisalnya ya kita kan bulan Maret ini masih sisa lagi 2 minggu ya, minggu depan dan 2 minggu lagi ya. Oke, untuk minggu depan hari Senin tanggal 16 saya tidak bisa bikin video ya. Jadi adapun pertanyaan seputar analisa gold nanti akan saya buat ataupun saya akan bantu post di grup Discord aja ya. Jadi karena tanggal 16 itu saya nggak bisa bikin karena memang ada acara ya. Kemudian tanggal 19-nya itu kan nyepi ya. Jadi untuk minggu depan ya, ini buka kalender dulu dah ya. Jadi untuk jadwal minggu depan ya, ini saya disclaimer dulu. Ini tanggal 16 saya nggak bisa bikin ya, tanggal 16 saya nggak bisa bikin video. Kemudian 17 oke, masih bisa. Kemudian 18 nggak ada video ya. Kemudian 19 tidak ada video, otomatis sampai Jumat nggak ada video. Jadi minggu depan itu videonya cuma satu ya, tanggal 17 tanggal 17 Maret. Jadi kalau segala ada pertanyaan ya, kalian bisa tanyakan saya di Discord. Sisanya itu saya nggak bisa bikin video soalnya ya. Dimulai dari tanggal 16, kemudian 18, tanggal 19-nya juga nyepi ya kan, otomatis nggak mungkin buat video. Kemudian di sini juga hari Jumat tanggal 20 juga nggak bisa ya. Kalau dilihat minggu depan ya, secara news besar sih minggu depan kita ada FOMC. Jadi kalau kalian mau tanyakan FOMC bakal kemana minggu depan ya, kalian bisa gabung ke grup Discord. Terserah kalian mau pilih yang mana ya, mau yang grup ATC atau mau ikut yang live trading mentoring. Bebas, tidak masalah. Ya cuma kalau kalian mau lebih deep banget ya ke live trading mentoring itu ya. Jadi itu ya, jadi harap dicatat biar nggak bingung nanti kalian buka kolom komentar, buka videonya Aman Dana nggak ada video lagi gitu kan ya. Intinya minggu depan cuma ada satu video ya, tanggal 17 Maret doang. Sisanya tidak ada video karena merayakan hari raya Nyepi soalnya ya minggu depan. Apalagi untuk minggu depannya lagi ya, ini kan sudah masuk ini kan Sabtu Minggu kan 21 22 kan Idul Fitri ya. Ini saya juga tidak ada video juga ini minggu depan ya kan. Kembali normal sih sebenarnya tanggal 25 Maret sih ya. Tanggal 25 Maret ini baru akan normal ada video lagi. Oke, jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan hubungi saya di Discord. Discord masih on kok. Oke, lanjut lagi di weekly-nya. Weekly yang saya harapkan dari segi weekly ya, karena minggu depan kita ada FOMC. Minggu ini sebenarnya saya tidak expect untuk marketnya akan bearish ke bawah dulu. Jadi untuk sekarang jujur saya sih untuk prefernya ya tidak close flip bullish lagi. Ya, ini kan kalau dilihat di weekly-nya ini kan pembukaannya di 5171. Ya kan nih 5171 pembukaannya. Saya nggak expect ini marketnya akan flip bullish lagi, apalagi sampai tutup di atas 5.200. Saya nggak akan expect, saya nggak pengen seperti itu karena minggu depan kan FOMC. Jadi saya lebih prefer adalah ditutupnya adalah bearish dengan body ya kisaran mungkin 5150 lah ya. Ini saya mungkin 5150 kalau dilihat kan besar bodinya bakal kecil ya kan, besar bodinya akan kecil. Cuman dari segi ekor atas dan ekor bawah ini akan agak sesuai ya. Kalau nggak 5150 ya kisaran 5140 lah ya, atau nggak 5135 di sini ya. Intinya kalau bisa 30 ke atas lah ya, 5130 ke atas close-nya. Minggu depan berarti saya masih dominan untuk ambil posisi sell jadinya. Ya, saya nggak expect untuk flip market bullish di sini. Apalagi sampai close di atas 5.200 saya nggak expect sih. Jadi kalau bisa sih close-nya tetap ya at least kisaran 5130 ke atas lah ya. Kalau bisa jangan sekali lagi jangan sampai flip bullish itu aja sih. Kalau bisa close-nya juga kayak begini sih juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Tapi kalau bisa ya 5130, 5140, 5150 close-nya juga juga nggak masalah sih. Ya. Itu dari segi weekly, sekali lagi saya masih mengharapkan weekly tutupnya adalah bearish ya, dengan besar bodinya kalau bisa jangan terlalu kecil. Itu aja sih. Makanya tadi mentok palingan sampai 5150. Kalau sampai di atas 5160 bakal kecil banget bodinya sih. Itu bakal menjadi agak sedikit berbahaya. Itu aja ya. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily memang sekarang kita ini sudah tutup di bawah 5083,5 kemarin.
Ya, kita sudah mendapatkan penutupan candle close di bawah 5083. Jadi ini sudah menjadi hint, sudah menjadi petunjuk bahwa kedepannya ini marketnya akan bisa nge-sweep low yang ada di hari Senin tanggal 9 dan nge-sweep low di tanggal 2 hari Senin kemarin juga. Cuman untuk nge-sweep ke bawah di sini itu perlu momentum. Ya, perlu momentum. Jadi penutupan hari ini saya tidak akan expect sekali lagi kalau sampai di atas 5160 karena itu bakal kegedean banget ya. Untuk hari ini mungkin market close-nya kisaran 5135 mungkin oke lah ya. Atau enggak mentok-mentok 5150. Jadi kita tidak mendapatkan fair value gap dari segi daily, yang berarti otomatis dari segi daily-nya kita mengotak berarti di sini ya, tidak ada yang namanya arah berarti di sini. Jadi kalau tidak ada arah seperti ini berarti marketnya sedang kondisi sideways. Dengan kondisi sideways dan juga marketnya sudah pernah break di bawah 5083, berarti semakin besar sideways-nya dari kondisi drop seperti ini, dengan adanya nanti momentum seller di minggu depannya masuk sekiranya dengan FOMC, ini bakal di sweep dengan gampang, ini bakal di sweep juga, marketnya akan turun sampai di 4800. Ya, jadi kalau penutupan candle hari Senin sekarang kita tidak menciptakan fair value gap, berarti ini marketnya akan sideways. Maka minggu depan, maka potensinya adalah marketnya drop sideways seperti ini. Ketika nanti berita FOMC atau nggak ada apapun itu, ini bakal kencang ke bawah. Karena dengan semakin lebarnya sideways dari segi daily, melanjutkan dropnya yang di hari Selasa tanggal 3 kemarin itu akan sangat gampang. Ya. Jadi semakin panjang sideways-nya atau semakin besar dan semakin lebar, itu akan semakin meledaknya itu akan semakin gampang sekali. Oke, dari segi daily intinya kita sudah pernah break di bawah ya, pernah break di bawah 5083 dan kalau dilihat juga ini 5038 ya 5040 akan menjadi immediate support become resistance ya kan, karena ini kan bertahan di break, tahan ke atas, di break lagi, ini kemungkinan bisa di retest sih. Jadi untuk candle daily-nya kemungkinan akan mendapatkan high tertinggi kisaran 5038 sampai 5040. Ya, mentok-mentok 5040-an lah ya. Ya, kalau bisa sih menciptakan kecil fair value gap atau enggak ya nggak tahu lah ya nanti seperti apa. Oke. Dari segi daily biasnya sekali lagi ya sama kayak kemarin yang dimana kalau kalian ngelihat point of view-nya ini adalah bearish, tergantung di mana bearish-nya. Kalau bearish-nya kalian menganggap adalah dari sini, yes, ini benar adalah bearish. Tapi kalau kalian menganggapnya bearish sebesar ini tidak bisa karena di dalam bearish-nya di sini ya, marketnya itu structure-nya adalah bullish ya, tetap internalnya high, low, high, low, high. Ya, ini belum di break. Ya, higher low di sini itu belum di break. Higher low yang ada di harga 4833 itu belum di break. Jadi apapun yang masih di atas 4833 itu akan masih dianggap sebagai bullish internal structure. Ya, itu akan masih dianggap bullish internal structure. Tapi di dalam internal bullish internal structure-nya, internalnya lagi adalah ini sudah bearish. Ya, karena di sini dia ngebuat high, low, high. Kepencet. High dan juga low. Ya, berarti kan di sini terjadi change of character di sini ya, agresif change of character di sini. Dari segi internal yang ada di dalam internalnya. Jadi selama dia masih di dalam ini ya, selama marketnya itu masih di dalam satu bearish candle besar di hari Selasa tanggal 3 Maret kemarin, point of view-nya untuk jangka pendek untuk daily-nya adalah bearish. Ya, jangka pendek untuk daily-nya adalah bearish. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Internal di dalam internal itu agak sulit sebenarnya untuk bisa dilihat. Cuman ya ya begini gitu kan ya. Kalau kalian ingin ngelihat structure yang ada di dalam structure-nya lagi. Jadi ngelihat ini bullish, oke, make sense selama ini nggak di break 4833. Kalian ngelihatnya ini bearish secara jangka pendek benar juga nggak masalah. Jadi ya udah, kalian point of view-nya ini sama-sama benar sebenarnya ya. Tidak ngelawan structure sebenarnya. Oke? Dari segi daily indikator coba kita cek ya, RSI masih flat di 50, sedangkan stokastiknya yang sudah drop di bawah 50, agak sedikit menganga.
Nah, ini secara momentum masih belum kelihatan ya kan, gasnya doang cepat di bawah 50 tapi bensinnya belum mau di bawah 50. Itu agak sedikit bias sih sebenarnya. Kita cek ke H4 sekarang. Oke, H4 strukturnya masih sama ya, sama kayak daily. Dia high, low, high. Apapun masih di atas 5014 akan dianggap sebagai bullish. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Terkecuali kalian bacanya kayak internal di dalam internalnya lagi ya. Dan dimana kalau internalnya lagi ya udah, ini marketnya adalah high, low, lower high dan lower low. Udah, berarti internal H4 adalah bearish ya. Kalau ada H4 break nanti di atas ini, di atas 5190 juga resistannya, berarti otomatis H4-nya adalah bullish. Oke. Itu H4 sekarang internalnya adalah bearish, kemudian eksternalnya ini masih lah bullish. Yang saya lihat ya dengan time frame H4 sekarang di sini ya. Ini kan kemarin malam ini dropnya itu sampai 5054. Kalau kalian geser ke kiri, 5054,75 itu adalah ngemakan 2 candle low sebelumnya. Yang ini adalah sesi New York dan ini adalah sesi Asia. Jadi ketika dia ngemakan 2 liquidity New York dan Asia di sini, ini kecenderungan marketnya memang bisa bergerak naik. Nah, saya worry-nya adalah di sini kita akan menciptakan yang namanya liquidity baru. Ya, saya worry-nya di sini kita menciptakan liquidity baru. Yang dimana ini adalah sama-sama jamnya jam-jam penting di sini ya. Ini jam 23, kemudian di sini jam 6 pagi. Ya, ini kan barusan juga jam 2 pagi. Jadi saya worry-nya ini akan menciptakan yang namanya liquidity baru. Jadi kalau ini marketnya nanti naik ya, ditambah FOMC kencang ke bawah lagi, ini bakal gampang banget breaknya. Jadi untuk masalah support H4 menurut saya ini agak sulit ya. Support H4 menurut saya agak sulit sekarang. Karena saya worry-nya ini adalah akan membuat trendline liquidity baru dengan ada stop-stopnya yang cukup lebar di sini. Walaupun jaraknya jauh ya kan, cuman di sini akan menjadi makanan lezat kalau misalnya sellernya masuk dengan momentum kencang didukung news. Wah, ini bakal kesabet semua sih. Karena ini lumayan loh jaraknya ya dari sini ya. Ini 5054 ke sini aja 300 pip. Kemudian ke bawahnya lagi itu sampai 500 pip. Ya, lumayan tuh. Dari 5054 sampai paling terjauh 4996 itu 500 pip. Ini masih belum pasti ya, karena kan H4 masih running juga. Daily juga masih running. Jadi ini belum pasti trendline liquidity-nya di sini. Ya, ini masih belum pasti sebenarnya. Oke, dari segi H4, sekarang sih H4-nya sedang retest dari yang namanya H4 fair value gap, ya. Tapi kalau kita kombokan H4 fair value gap dengan support resistance, seharusnya kita mendapatkan ya ini 5135 sih paling make sense ya. 5135 di tes, kemungkinan baru dia akan bisa bergerak turun lagi. Dan kalau kita lihat lagi ya ini cuma support become resistance sih 5135 ya. Jadi saya juga masih lebih prefer ini kita ngelihatnya adalah di sini untuk bisa cari sell untuk jangka pendek sekarang ya. Karena ini kan bergerak naik nih. Oke, indikator mengatakan apa? Indikator mengatakan stokastik di bawah 50 sudah kena 20. RSI dia ini tidak mau di bawah 40. Nah, ada sedikit bias sedikit ya. Secara H4 ya. Ini adalah bos. Bos dari mana? Bos dari ini ya. Sekali lagi H4 ini kita masih dalam kondisi bearish yang besar selama dia selama dia masih di dalam area range candle-nya di sini. Nah, biasnya adalah di sini ya. Biasnya sedikit adalah ini change of character ya kan. Berarti ini kan H4-nya masih bullish nih. High, low, high kan masih begini. Ini potensial menjadi higher low ya. Untuk bisa membuat higher high lagi sebelum drop lagi ini juga bisa. Bisa. Tapi itu kan masih belum pasti ya kan. Itu hanya bisa dikatakan kalau misalnya ini marketnya nanti ke depannya adalah lari nggak pakai obat. Nggak pakai obat, ngejar ke atas baru dibanting turun itu juga wah kencang. Karena kenapa? Kalau saya lihat di sini ya dari segi stokastiknya kan memang flat di di bawah 30 ya. Ini kan sekarang 27 dan 25. Tetapi secara RSI-nya dia nggak mau turun di bawah 40. Dia kemarin ini satu candle doang drop di bawah 40,
Habis itu sekarang dipentalin naik di 44. Jadi ada dua skenario yang dimana ini kalau misalnya dia naik lagi ke ke halang sama tembok 50 RSI atau nggak sampai ya paling jauh 54 atau nggak 55 ya kan, kemudian drop lagi dan didukung dengan RSI-nya yang muter lagi ke bawah, selama itu tidak break di atas 5260 itu akan bisa menjadi swing baru sih ke depannya. Ya ini potensinya akan bisa naik sih, akan bisa naik untuk retrace. Antara ini akan retrace atau akan terjadi change of character. Ya, yang penting adalah kata kuncinya adalah di sini, 5190. Apapun harga yang naik di atas 5190, harga akan langsung bergerak naik. Ya, karena ini akan langsung karena harga akan langsung mengambil semua stop order yang ada di sini. Ya, per satu candle H4 di sini. Jam 2, kemudian jam 10, jam 6 pagi dan tertinggi sampai jam 11 malam hari Selasa kemarin. Apapun candle tutup di atas H4 5190, konotasinya ataupun biasnya akan bergerak ke atas menjemput ini. Untuk sekarang ini masih bearish ya, walaupun di dalam walaupun secara internalnya yang di sini adalah bullish ya. Tetap selama dia tidak break di bawah 5014, kalian menganggap ini bullish juga tidak menjadi masalah. Oke. Kalau kalian gitu apakah kita bisa buy? Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu reaksi dari 5135 seperti apa untuk hari ini. Ini kan sudah mental naik nih soalnya. Ini kan potensi untuk bisa mengisi fair value gap-nya dan nabrak 5135. Kalau dia nabrak 5135 dan tidak ada penurunan ekstrim lagi kencang ke bawah, justru nanti kalian bisa cari buy lagi. Ya. Justru nanti kalian bisa cari buy. Yang penting hati-hati nanti di dalam area ini. Di dalam order block bearishnya. Karena di sini adalah change of character dan ini adalah order block bearishnya. Walaupun nanti nabrak 35 dan turun, kalian ambil buy, ingat ini belum bisa tembak jauh banget sampai 5200 lagi, belum bisa. Karena ini kemungkinan akan kehalang area tebal di sini ya, kisaran 51 ya 5150 ke atas ya, sebesar 400 pip dari 5150 sampai 5190. Ya, 400 pip ke atas ini akan menjadi area tebal. Entah akan ada reaksi apa atau enggak, ini nggak tahu ya di area ini. Oke? Jadi yang ide cari buy ya tunggu ini nabrak dulu ya, nabrak, turun, terjadi pembalikan misalnya ya, konfirmasi, nanti kalian buy. Bagian telat sih ya udah jangan dipaksa gitu kan ya. Sekarang H1. Oke, H1 tentu aja ini adalah bearish ya, ini udah nggak bisa diganggu gugat, ini kalian lihat sendiri candle merahnya berentet ke bawah gitu kan ya. Sama, dari segi H1 pun juga sama. Kalau ada candle close di atas 5190, otomatis H1 akan menjadi bearish. Nah, tadi H4-nya ini kan sebesar ini ya, area order block-nya nih. Ya, segede gambreng ini kan ya sebesar H4-nya. Kalau dikecilkan secara time frame H1 segini. Ambil ujungnya aja juga boleh. Nah, di sini. Ya, sebesar ini. Kalau mau dikecilin, kalau mau agak digeser ke samping ya untuk mencari terbarunya, ada di sini. Ya, sebesar ini. Dari 5163 sampai 5190. Terserah kalian mau pakainya versi paling atas atau agak ke samping sedikit, bisa. Oke, jadi hati-hati aja untuk di H1. Sekarang kita di sini sudah sebentar. Ini ada fair value gap nggak sih? Ada sih ya, ini fair value gap sudah selesai. Ini fair value gap H1 juga sudah lewat ya kan, berarti ini akan menjadi inverse fair value gap. Kita cek di atas, di sini juga ada fair value gap-nya. Fair value gap juga sudah diisi ya kan, tinggal tutup aja, ini close aja sudah nggak guna. Untuk itu di bagian atas lagi udah nggak ada. Kemudian ini saya delete dulu, ini sudah tidak penting ya. 5135 sebelumnya ini adalah sekali lagi support become resistant. Jadi lebih baik kita menunggu kena 5135 ya, kena ini satu bagian atas ekornya ini ya. Nanti kita akan lihat nih. 15 menit. Nah, kan ketemu 15 menit ya kan. Nih 15 menitnya adalah area supply-nya. Jadi biarkan dia nabrak supply dulu ya. Ini saya delete dulu deh biar kecil ya. Nih, biarkan dia nabrak ini dulu sekali lagi ya. Nabrak ini ya kan, biarkan dia nabrak, nanti dia turun, entah di mana reaksinya, terjadi pembalikan mungkin di IFVG H1 atau mungkin
IVG-nya yang sekarang sedang yang kemungkinan bisa bisa berubah ya kan. Bisa di sini terjadi pembalikan ya, buy silakan gitu kan ya. Atau kalian mau buy di atas 5135 silahkan juga, tapi minimal sih seharusnya 15 menit sih, tapi itu kalau kalian pengen nekat ya. Karena worry-nya di sini juga 15 menit kita ada satu area base-nya di sini sih. Jadi worry-nya kalau kalian ingin ambil buy di atas 5135, kalian justru akan kehantam ada satu area base di 15 menit. Makanya kalau bisa sih harganya nurut kayak yang saya bilang sih kalau bisa ya. Nabrak ya kan, turun. Di sini baru kita nanti ambil cari buy. Tapi kalau mau cari buy ke atas, saya worry-nya ini bakal ditabrak, turun baru ke bawah kenceng, baru skenario ini yang terjadi. Saya nggak pengen kayak begini, ya. Saya pengennya itu tetap adalah skenario yang pertama di sini nabrak, ya, turun, pembalikan, baru nge-buy. Tapi kalau mau nge-sell gimana? Ya udah di sini nge-sellnya berarti udah, jangan di sini sell-nya sekarang ya, tidak. Ini marketnya lagi kencang sekali ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri 15 menit rejectnya ngebuat doji. Dipentalin ya kayak bikin ketapel nih, ditarik ke bawah kemudian dilepas ketapelnya, tus naik sekali. Ke atas ya kan. Itu udah ekstrim sekali, gila itu ya. Dan 15 menitnya pun ini seperti ada inverted hand shoulder di sini. Ya. Ini left shoulder, ini headnya, ini right shouldernya, dan ini naik langsung. Makanya lebih prefer adalah kita tunggu di sini, ya. Tunggu di sana terjadi pembalikan. Kalian mau cari sell di sini oke, ya kan? Atau kalian mau ngidin untuk cari buy supaya untuk mengikuti arah terbarunya juga nggak masalah. Karena kalau dilihat secara 15 menit sekarang strukturnya ya udah ini bullish sih, secara internalnya ya. Karena kan dia di sini adalah low, lower high dan lower low, ya. Kemudian terjadi change of character di sini, ya kan? Change of character ke atas tuh langsung ya. Dan 15 menit belum ada yang namanya higher low. Nih, di sini change of character 15 menit. Jadi otomatis kita tunggu marketnya nabrak, turun 15 menit ngebuat higher low. Mungkin kenanya di mana nggak tahu, ya kan? Pembalikan baru kalian bisa buy. Tapi kalau kalian mengikuti time frame H1-nya yang masih bearish ya udah tunggu di sini kalian nge-sell-nya. Udah simple kok. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, minggu depan hari Senin saya tidak bisa bikin video sekali lagi ya. Ini hari Senin tanggal 16 nggak bisa bikin video, 17 bisa, kemudian 18, 16, 20 nggak bisa, kemudian 23, 24 nggak bisa juga. Jadi minggu depan cuma ada satu video tanggal 17. Jadi manfaatkan nanti tanggal 17 Maret itu sebagai guidance kalian ke depannya itu bakal sampai mana ya. Karena ini menjelang FOMC dan juga sebagainya. Oke? Adapun pertanyaan seputar trading ya, kalian boleh tanyakan saya di Discord. Kalian boleh untuk ikut program LTM-nya. Karena sekali lagi ya untuk LTM itu akan ada live sesi New York sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Dan untuk di hari Kamis minggu depan karena itu adalah FOMC, mungkin saya akan pikir-pikir bisa nggak live pada saat FOMC, masalahnya jam 3 pagi. Ya, nggak tahu deh nanti itu ya seperti apa. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Tetap waspada hari ini ya. Bye-bye.